Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Eudia Siombing, Faik Akasha, Ferdiansyah, dan Raihan Dito. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karya artikel ilmiah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Artikel ilmiah pertama berjudul Masa Depan Jaringan 5G dan Perilaku Komunikasi Digital. 1. Abstrak. Latar belakang artikel ini yaitu saat ini masyarakat sudah menikmati koneksi jaringan 4G atau generasi keempat yang kecepatan transmisi datanya sudah jauh lebih baik dibanding generasi 3G. Jaringan 5G atau 5 generation atau generasi kelima adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler. Metode penelitian ini adalah dengan jajak pendapat melalui telepon dan survei tatap muka terhadap responden. Hasil penelitian. Hasil jajak pendapat ini menggambarkan perilaku masyarakat bahwa gawai merupakan piranti yang semakin penting bagi audiens untuk digunakan sebagai alat komunikasi, baik mengobrol menggunakan fasilitas aplikasi chatting maupun melalui media sosial. Kata kunci dari jurnal ini adalah 1. Teknologi komunikasi, 2. Jaringan 5G, 3. Komunikasi digital, 4. Perilaku komunikasi, dan 5. Gawai. 3. Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Dunia industri media dan komunikasi akan maju selangkah lagi dengan rencana hadirnya koneksi jaringan generasi kelima. Jaringan 5G merupakan evolusi dari jaringan internet cepat 4G LTE atau Long Term Evolution yang saat ini banyak diadopsi di smartphone atau gawai. Nomor 2, dasar teori. Media massa adalah ekstensi manusia atau extension of man atau perpanjangan dari indera manusia. McLuhan 1964. Media tidak hanya memperpanjang jangkauan kita terhadap suatu tempat, peristiwa, informasi, tapi juga menjadikan hidup kita lebih efisien. Nainggolan 2017, Ritonga 2017. Dengan interkoneksi teknologi yang terjadi saat ini, Marshall McLuhan menggambarkan bahwa apa yang akan terjadi di dunia saat ini adalah sebuah global village atau desa global. Dalam buku A First Look at Communication Theory, McLuhan memetakan sejarah peradaban kehidupan manusia dalam 4 periode. Pertama, The Tribal Age. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdi. Oke, selanjutnya pendahuluan. Itu rumusan masalah, apa dampaknya pada ponsel terhadap kita dan budaya kita. Oke, keempat, pendekatan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui jajak pendapat menggunakan telepon di 14 kota besar. 2. Sumber data. Data diperoleh juga melalui wawancara mendalam dalam bentuk tatap muka di beberapa kota besar terkait dengan perilaku digital masyarakat. 5. Pembahasan jumlah rumusan masalah terdapat 2 sub, akan tapi tidak merujuk pada jawaban rumusan masalah di atas, yaitu
terkait budaya kita terhadap ponsel tersebut. Kemudian analisis data berdasarkan teori. The Age of Literasi. Jajak pendapat ini juga mengungkapkan saat ini setiap orang setidaknya rata-rata menggunakan 4 sumber berita: surat kabar, televisi, media sosial, situs berita daring, dan mesin mencari menjadi sumber berita yang paling baik digunakan. Adapun blog, majalah, tabloid, dan radio merupakan sumber berita yang relatif sedikit digunakan. Keenam, kesimpulan. Teknologi 5G menjadi teknologi yang selangkah lebih maju dengan menawarkan kecepatan koneksi hingga 100 kali lipat. Dibutuhkan regulasi yang melindungi operator jaringan, produsen informasi media, dan masyarakat sehingga sebagai konsumen informasi agar tidak terjebak pada praktik monopoli ataupun oligopoli, sehingga hadirnya jaringan 5G nantinya benar-benar untuk kemajuan kepentingan masyarakat. Selanjutnya saran. Pada artikel ilmiah ini belum ada saran dari penulis artikel ilmiah, akan tetapi saran dari kami yaitu lebih tambahkan kembali pembahasan terhadap rumusan masalah sebelumnya, yaitu dampak telepon terhadap diri kita dan budaya kita, agar lebih jelas pada artikelnya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Di artikel kedua ini kami membahas tentang sistem monitoring pendeteksi kebocoran LPG berbasis microcontroller Atmega 16 menggunakan RV-APC 220. Abstrak. Latar belakangnya yaitu penggunaan bahan bakar gas cair sebagai bahan bakar alternatif mengganti bahan bakar minyak dinilai lebih efektif dan praktis. Namun, jika menguap di udara bebas, kandungan senyawanya akan bertambah negatif. Sistem pendeteksi gas LPG dapat menjadi solusi deteksi dini kebocoran gas. Dalam penelitian ini, implementasi sistem pendeteksi gas LPG mengadopsi bentuk sistem pemantauan nirkabel yang dilengkapi dengan alarm yang berfungsi sebagai indikasi jika terjadi kebocoran gas. Sistemnya terdiri dari menggunakan microcontroller Atmega 16 yang terintegrasi dengan sensor MQ5 LCD dan transceiver RF-APC 220. Sedangkan master controller berupa komputer atau PC yang dapat menampilkan kondisi ruangan yang dideteksi oleh bagian remote controller. Metode yang digunakan menggunakan analisa dari ledakan gas per tahun di seluruh wilayah Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hasil penelitian dari metode ini didapat bahwa masyarakat Indonesia kurang mengerti tentang ciri-ciri kebocoran gas sehingga mereka telat menyadari lebih dini dan akhirnya tidak ada antisipasi atau perilaku yang mencegah gas itu meledak atau terhirup. Next. Kata kunci. Yang pertama ada sistem monitoring, kedua remote controller, 3 master controller, 4 LPG, 5 RF-APC 220 dan seterusnya. Pendahuluan. Latar belakangnya yaitu bahan bakar dengan wujud gas ini mempunyai efek yang negatif, yaitu apabila menguap di udara bebas, maka akan terbentuk lapisan. Lapisan yang terbentuk ini bersifat mudah terbakar, sehingga sangat berbahaya apabila terjadi penumpukan di dalam ruangan tertutup dan berpotensi menyebabkan percikan api. Walaupun LPG yang dipasarkan di Indonesia telah dilengkapi zat odor yang berbau menyengat, pengguna seringkali masih kurang hati-hati. Oleh karena itu, penelitian terhadap sistem detektor dapat menjadi solusi sebagai pemberi peringatan dini terhadap kebocoran dari gas LPG. Arif dalam penelitiannya mengenai pengembangan dan evaluasi sistem peringatan dini kebocoran LPG rumah tangga menjelaskan bahwa sensor MQ5 mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap propana dan butana, sehingga sangat cocok memonitor keberadaan gas LPG. Sensor ini juga mempunyai sensitivitas yang rendah terhadap uap alkohol yang biasa terdapat pada indikasi gas, sehingga cocok untuk sistem
peringatan gas. Dasar teorinya, menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN 2010, dalam kasus ledakan tabung gas mengatakan bahwa LPG juga memiliki sifat dan kelakuan yang berbahaya karena mudah terbakar dan mudah meledak. Tidak beracun, tapi jika terhirup lebih dari 1000 ppm atau 0,1%, 1%-nya sama dengan 1 juta ppm akan menyebabkan mengantuk, mimpi, kemudian meninggal. Gas LPG dapat menyebabkan ledakan pada konsentrasi gas 1,8% sampai dengan 10%. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah harganya terjangkau untuk masyarakat? Yang kedua, apakah mudah cara pemakaiannya sehingga masyarakat dengan mudah memasangnya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada metode. Yang pertama, pendekatan. Metode pendekatan ini menggunakan sistem yang dirancang untuk memiliki beberapa spesifikasi, yaitu sistem dapat mendeteksi gas LPG dan menampilkan kadar konsentrasi gas. Lalu sistem dapat melakukan monitoring. Lalu ketiga, terdiri dari remote controller dan master controller. Yang keempat, sistem dapat memberikan indikator alarm, dapat menampilkan visual pada PC, dan juga jarak jangkauan kurang lebih dari 1000 meter. Yang kedua, teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data ini menggunakan alat yang telah dirancang seperti remote controller, yaitu substansi pengendali, substansi sensor, substansi tampilan, substansi komunikasi serial, substansi alarm, dan substansi satu daya. Yang kedua, perancangan dan realisasi perangkat keras master controller, yaitu substansi pemantauan dan substansi komunikasi serial. Yang ketiga, perancangan perangkat lunak software, remote control, dan juga master controller. Selanjutnya ada perancangan perangkat lunak software, remote controller, dan juga master controller. Itu ada beberapa pengujian, yaitu pengujian dan analisis perangkat remote controller, pengujian dan analisis perangkat master controller, pengujian dan analisis pengiriman data serial, dan pengujian sistem keseluruhan. Dan yang keempat, sumber data. Data ini bersumber dari hasil pengujian alat yang telah dirancang dan diuji oleh siswa, dan hasil dari pengujian ini akurat berdasarkan alat yang dibuat. Selanjutnya ada pembahasan dari hasil pengujian dari alat tersebut. Sini ada satu pengujian analisis perangkat remote controller. Itu ada pengujian sensor dan pengujian microcontroller seperti pada gambar. Selanjutnya ada pengujian display dan juga pengujian alarm. Lalu selanjutnya yang kedua ada pengujian dan analisis perangkat master controller, dan yang ketiga penelitian dan analisis sesuai dengan alat yang telah dibikin. Yang keempat ada pengujian sistem keseluruhan. Yang pertama, pengujian dengan tampilan berdasarkan kondisi alarm, dan pengujian tampilan berdasarkan status keadaan. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pengujian terhadap perangkat remote controller, dapat dikatakan bahwa komponen di dalamnya telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, tampilan terhadap sistem monitoring yang berada pada perangkat master controller dapat divisualisasikan dengan baik berdasarkan pengujian yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, pengujian yang dilakukan terhadap komunikasi serial menunjukkan bahwa data yang diinformasikan ditransmisikan dengan baik dengan jarak mencapai kurang lebih 200 meter. Dan yang keempat, secara keseluruhan sistem telah berhasil direalisasikan, di mana pada bagian perangkat remote control yang mampu mendeteksi apabila terjadi kebocoran gas LPG, serta dapat melakukan pemantauan dari jarak jauh melalui visualisasi dari perangkat master controller. Selanjutnya, saran.
Di sini dari artikel tidak ada saran, tapi dari kami ada saran bahwa di perumusan masalah tidak dibahas dari artikel tersebut. Saya kembalikan kepada Kak Ika Kasya. Demikian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.